Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan makalah yang dalam hal ini fokus pada analisis putusan pengadilan agama serta pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, putusan yang saya analisis adalah putusan perkara nomor 1223 PD3 2023 garing PA KLT dan putusan nomor 947 PD3 2023 PA 3M. Dalam perkara tersebut, yaitu perkara nomor 1223 PD3 2023 PA KLT, duduk perkaranya adalah penggugat telah mengajukan gugatan sengketa pembiayaan syariah atau ekonomi syariah tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftar melalui IKOD dalam register perkara nomor 1223 PD3 2023 PAKLT tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi, pinjam, simpan pinjam, dan pembiayaan syariah berdasarkan hukum Islam dengan prinsip syariah. Penggugat dan tergugat satu telah melakukan akad mudharabah nomor 17 tanggal 4 Juli 2023, di mana tergugat satu sebagai sahibul mal memberikan pembiayaan kepada penggugat sebagai mudharib sebesar 2 miliar rupiah dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan jaminan cash collateral atau agunan deposito sebesar Rp 600 juta rupiah. Pada awalnya, angsuran penggugat kepada tergugat satu berjalan lancar, namun pada tanggal 9 September 2014 terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 2 selaku manajer di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPS Khadijah Aisyah, dan telah dipecat dengan tidak hormat pada tanggal 24 April 2016 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum. Kemudian, pada pokok tuntutan atau petitum penggugat adalah yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menetapkan dan menyatakan transaksi pembayaran dana atas akad mudharabah nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 yang dilakukan oleh tergugat 2 dan tergugat 1 batal demi hukum. Kemudian menghukum penggugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp1.956.617.390. Kemudian menyatakan penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar atas akad mudharabah nomor 17 tersebut antara penggugat dengan tergugat 1. Kemudian selanjutnya menghukum tergugat 2 untuk membayar pembiayaan penggugat kepada tergugat 1 sebesar 2 miliar rupiah
Yang terakhir, menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Kemudian masuk kepada pertimbangan aspek yuridis. Dalam perkara akuo merupakan gugatan yang diformulasikan dengan para pihak yang tidak sama dengan gugatan terdahulu, sebagaimana tergugat 1 sebutkan dalam jawabannya. Hal ini berdasarkan pasal 17 ayat 2 KUH Perdata. Tuntutan yang sama harus memenuhi 3 hal, yaitu A. Tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama. B. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama. Dan C. Di dalam hubungan yang sama. Berdasarkan putusan nomor 311 K AG 2021 yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Artinya, gugatan penggugat terdahulu kembali seperti semula, seperti halnya tidak ada gugatan. Sehingga dalam gugatan yang diputus tidak dapat diterima atau NO, tidak berlaku asas nebis in idem. Hal ini berdasarkan tulisan Fanggi, Poli, dan kawan-kawan dalam jurnal Leg Privatum volume ke-9 nomor 4 April EK 2021 yang menyatakan gugatan nebis in idem apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat tersebut tidaklah nebis in idem, melainkan merupakan gugatan baru yang sebelumnya belum pernah diproses atau diputus oleh majelis hakim dengan putusan yang bersifat positif. Kemudian dalam pertimbangan aspek filosofis. Dalam perkara tersebut, penggugat dan tergugat telah hadir dalam persidangan. Sedangkan tergugat 2 tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah surat edaran. Para pihak yang hadir juga telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Kemudian kita bandingkan dengan putusan nomor 947 PD3 2023 PA 3M. Duduk perkaranya adalah sama antara perkara seperti yang tersebut di atas. Kemudian putusannya dan pertimbangannya itu berbeda. Dalam petitumnya, penggugat merupakan anggota koperasi tergugat 1. Antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sudah saling kenal dan berteman baik. Bahwa tergugat 1 merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang dibuat di hadapan notaris Irwanda Singa Negara SH nomor 63 tanggal 28 Desember 2015 dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 234 BH 2015 yang menjalankan usaha sebagai koperasi simpan pinjam pola syariah. Kemudian selanjutnya bahwa berdasarkan akta pendirian tergugat 1, tergugat 2 merupakan pengurus dengan jabatan sebagai ketua dan general manager daripada tergugat 1 serta berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai
ketua koperasi. Di dalam putusan majelis hakim, penggugat memohon dalam petitumnya memohon permohonan penggugat untuk mencabut perkara nomor 947 PDTG 2023 PHTKM. Kemudian memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000. Kemudian, di dalam pertimbangan aspek yuridis, majelis hakim telah memeriksa perkara tersebut dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kemudian majelis hakim dalam kesimpulannya memutuskan bahwa perkara tersebut harus dicabut. Kemudian dalam aspek sosiologis, filosofis, bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, majelis hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan penggugat. Karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan juga secara elektronik sesuai dengan Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Kemudian selanjutnya pertimbangan dari aspek sosiologis. Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus penggugat tertanggal 19 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan nomor 398 SKH 2023 PA3M tanggal 6 Desember 2023. Serta telah memeriksa surat kuasa khusus tergugat 1 dan tergugat 2 tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan. Majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa penggugat dan kuasa tergugat 1 serta tergugat 2 tersebut untuk beracara dalam perkara aku sebagai advokat profesional. Kemudian yang faktor-faktor perbedaan pertimbangan putusan tentang koperasi. Dalam kenyataannya, hakim itu dipengaruhi oleh identitas yang beragam seperti sejarah kehidupan, etnisitas, tradisi kultural, kelas, keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender, bahkan ideologi keilmuan. Dengan keberagaman dan tumpang tindih identitas dalam diri seorang hakim, menyebabkan putusan yang bersifat yuridis normatif sebenarnya juga mengandung klaim sosiologis kultural. Hanya saja, terkadang baik hakim maupun masyarakat tidak menyadari akan hal itu. Akibatnya, dalam menjatuhkan putusan akan terkandung corak keberagaman. Kemudian apabila kita masuk ke dalam putusan perbandingan antara perkara nomor 1223 dengan nomor perkara 941 itu terjadi kontraproduktif. Di dalam putusan perkara nomor 1223, majelis hakim
memutuskan, menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima. Sementara di dalam perkara nomor 947 PD3 2023 garing PA-TKM, Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan kepada para pihak untuk melakukan pencabutan terhadap perkara tersebut. Kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Sehingga di dalam dua perkara yang hampir bersamaan, dalam kasus yang bersamaan terjadi perbedaan putusan hakim, yang hal ini mungkin juga disebabkan oleh dasar-dasar dari hakim tersebut, latar belakang hakim tersebut. Kemudian kalau kita melihat dari faktor eksternal merupakan faktor selain faktor internal yang bisa memberikan pengaruh kepada hakim ketika menjatuhkan putusan. Misalnya saja peraturan perundang-undangan. Pengambilan aturan undang-undang yang ada jelas akan menjadi pemicu munculnya perbedaan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada dasarnya, hakim diperbolehkan untuk menciptakan hukum ketika memutus suatu perkara atau menemukan hukum baru terhadap perkara yang tidak ada atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketika hakim menjatuhkan putusan, haruslah benar-benar dalam keadaan merdeka, dalam artian tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, sehingga dengan demikian dapat menciptakan putusan yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan latar belakang di atas, pemakalah mengambil kesimpulan terjadinya disparitas atau perbedaan putusan antara satu perkara dengan perkara lain itu sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari seorang hakim atau dari majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Sehingga dalam mengambil keputusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain itu akan terjadi perbedaan walaupun dalam perkara yang sama atau kasus yang sama. Sehingga hal ini tidak menjadi sebuah keanehan, tidak menjadi sebuah kejanggalan dalam proses persidangan di pengadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pemakalah sendiri dan secara umum kepada masyarakat pendengar dalam presentasi makalah saya ini. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.